Mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa divonis 4 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah setelah terbukti dalam kasus korupsi fee proyek. Selain itu, terdakwa juga divonis mengembalikan uang pengganti 17 miliar rupiah lebih dengan hukuman pengganti 2 tahun penjara. Vonis disampaikan Hakim Ketua dalam sidang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang secara virtual Senin siang. Tak hanya hukuman penjara dan denda, Mustafa juga divonis pidana pencabutan hak politiknya selama 2 tahun setelah terbukti korupsi 51 miliar rupiah lebih. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 17.140.997.000 rupiah. Sementara hal yang meringankan terdakwa menurut hakim karena bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan. Namun hal memberatkan adalah terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi secara bersama-sama. Kami bertiga sepakat untuk mencabut hak politik tersebut, tapi mengurangkan dari 4 tahun menjadi 2 tahun. Oh, dari 4 tahun menjadi 2 tahun. Ya, itu minimal, Pak. Ya, itu. Penasihat hukum terdakwa mengaku masih pikir-pikir khususnya terkait masalah uang pengganti hingga belasan miliar itu. JPU, tapi terkait uang pengganti, ya sebenarnya kita masih berkeberatan. Sebenarnya yang buat kita pikir-pikir itu kan terkait uang pengganti. Itu hanya dikurangi terkait pembelian tanah di Islamic Center dan tanah Makobrimob yang sama-sama kita tahu proses pembangunannya sudah berjalan. Vonis terhadap terdakwa Mustafa itu lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yang sebelumnya menuntut 5 tahun penjara. Mustafa terbukti dalam kasus fee proyek di Dinas Bina Marga Lampung Tengah sejak 2017 lalu. Terdakwa Mustafa terjaring OTT KPK saat dirinya cuti sebagai Bupati Lampung Tengah karena berstatus sebagai calon gubernur Lampung pada 2018 lalu. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sugianto alias Kangsu terpidana kasus terorisme yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Metro dinyatakan bebas setelah menjalani hukuman kasus pembunuhan 2 personil Brimob di Poso. Pada Senin siang, Sugianto yang masuk jaringan kelompok Santoso asal Poso, Sulawesi Tengah keluar didampingi sejumlah pejabat lapas. Setelah menghirup udara bebas, Sugianto terlihat sujud syukur di depan gerbang lapas. Meski sudah bebas, Sugianto diketahui belum mau berikrar setia pada NKRI dan masih bertahan pada keyakinannya. Maka dari itu, pergerakan Sugianto masih akan terus dipantau oleh pihak berwenang. Interaksi ya dengan kita petugas maupun dengan kuasa binaan itu cukup bagus. Sekalipun memang beliau belum mau untuk ikrar NKRI maupun mencabut baiat sesuai dengan keyakinannya itu. Sugianto bersyukur bisa keluar setelah menjalani hukuman sesuai vonis pengadilan. Menurutnya selama di dalam lapas dirinya belajar banyak hal dan bertemu banyak keluarga baru. Mengucapkan syukur kepada Allah telah membebaskan saya dan sudah menjalani satu hukuman yang sudah ditentukan dengan pengadilan. Kalau mereka sih, kita juga di sana itu, di dalam itu merasa sebagai keluarga dan saling membantu apapun permasalahan. Insya Allah, kadang-kadang mereka juga ada masalah, minta bantuan terhadap saya, ya saya menyelesaikan masalah-masalah mereka. Sugianto warga desa Kalora, Sulawesi Tengah itu didakwa atas kasus pembunuhan 2 personil Brimob. Dia divonis 8 tahun dan dipindah ke Lapas Metro dari Rutan Brimob Polda Metro Jaya pada 6 Oktober 2015 lalu. Ari Susanto melaporkan dari Metro.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Lampung Utara Senin pagi menggelar sidang paripurna istimewa dalam rangka pergantian antar waktu atau PAW anggota DPRD dari Partai Demokrat. Muhammad Cakra Negara dilantik menjadi anggota DPRD Lampung Utara menggantikan Edi Sarnobi karena meninggal dunia. Edi Sarnobi merupakan ketua fraksi Partai Demokrat pada DPRD Lampung Utara. Ia meninggal pada pertengahan Maret lalu. Paripurna ini dihadiri oleh pejabat dari Pemprov dan Bupati Lampung Utara Budi Utomo. Diharapkan dapat bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan, serta memperjuangkan aspirasi rakyat yang telah diwakilinya untuk Kabupaten Lampung Utara yang lebih baik lagi. Bahwa kedudukan DPRD selain merupakan representasi dari rakyat, juga merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam kaitannya dengan itu, maka kelengkapan anggota DPRD menjadi sangat penting dan strategis dalam upaya mendukung percepatan pembangunan. Karena eksistensi lembaga DPRD sangat mutlak dibutuhkan keberadaannya oleh masyarakat. Dengan dilantiknya Muhammad Cakra Negara, jumlah anggota DPRD di Lampung Utara kini kembali lengkap yakni 45 orang. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Polemik kasus tunggakan pajak pemilik gerai bakso Son Haji Soni tampaknya akan terus berlanjut. Meski pihak pengusaha bakso itu bertekad akan keluar Bandar Lampung, pihak Pemkot Bandar Lampung tidak begitu saja melepas tunggakan pajaknya. Dalam konferensi pers di kantor Pemkot Bandar Lampung Senin siang, Wakil Wali Kota Bandar Lampung Dedi Amarullah dengan tegas menyatakan tidak akan ada pengampunan atau pengurangan pajak kepada pihak bakso Son Haji Soni. Kita juga tidak mau menutup serta-merta. Hal itu karena berdasarkan data Pemkot, belasan gerai bakso tersebut memiliki potensi pajak sekitar 400 juta rupiah per bulan. Namun pihak pengusaha hanya menyetor pajak 150 juta rupiah per bulan, dan itu terhitung sejak tahun 2018 lalu. Sudah pakai melalui tahapan loh ini. Nah, jangan salah tafsir, kita tidak serta-merta langsung tutup. Nah, kalau sudah 3 kali kita beri surat peringatan tidak diabaikan, gimana langkah kawan-kawan semua? Coba, ini pemerintah harus tegak, perlakuannya harus sama. Nah, itulah makanya kami melakukan tutup kepada perusahaan itu. Kebocoran pajak itu diketahui setelah pihak manajemen bersikeras menggunakan alat pencatat transaksi sendiri. Padahal dalam aturan, alat transaksi yang diperbolehkan hanyalah tapping box dari Pemkot Bandar Lampung. Kalau kita estimasikan, kita turun lapangan terakhir pengawasan, diperkirakan 18 gerai itu diperkirakan estimasi 400 juta per bulan. Yang baru setor yang katanya 150 juta itu berarti lebih jauh. Nah, saya nggak mengandai-andaikan, itulah gambarannya. Persoalan itu menurut pihak Pemkot sebenarnya tidak akan berlarut apabila manajemen bakso Son Haji Soni bersedia mengefektifkan tapping box. Namun hingga kini pihak pengusaha belum bersedia memberikan tanggapannya. Seperti diberitakan sebelumnya, selama bulan Juni lalu, tim pengendalian pajak Bandar Lampung menyegel dan menutup sementara 22 restoran, hotel, dan kafe yang menunggak pajak. Dari 22 tempat yang disegel, 12 diantaranya gerai bakso Son Haji Soni yang tersebar di Bandar Lampung. Tunggakan pajak itu disayangkan oleh pihak Pemkot karena telah dibayar oleh konsumen. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.